Benih kecil. Saat itu musim gugur. Angin kencang bertiup menerbangkan benih-benih bunga ke udara dan bawanya jauh melintasi daratan. Salah satu benih ini kecil, lebih kecil dari yang lain. Akankah dapat mengikuti benih yang lain? Dan kemana semua benih pergi? Salah satu benih bunga diterbangkan angin terlalu tinggi dari benih yang lain, sehingga terik matahari membakarnya. Sedangkan benih kecil itu terus bergerak bersama benih lainnya. Benih lain jatuh di gunung yang tinggi dan dingin. Es di permukaan gunung tidak pernah mencair dan benih tidak dapat tumbuh. Sisa benih masih di udara, tetapi benih kecil itu bergerak tidak secepat benih lainnya. Sekarang benih-benih terbang di atas lautan. Satu benih jatuh ke air dan tenggelam. Benih-benih lainnya terbang terbawa angin, tetapi benih kecil terbang tidak setinggi benih yang lain. Satu benih jatuh di gurun. Iklim gurun yang panas dan kering membuat benih itu tidak dapat tumbuh. Sekarang benih kecil terbang sangat rendah, tetapi angin mendorong benih kecil dan benih-benih lainnya terbang lebih tinggi. Akhirnya, angin berhenti bertiup dan benih-benih itu jatuh perlahan ke tanah. Seekor burung datang dan memakan satu biji benih. Benih kecil tidak dimakan karena sangat kecil, sehingga burung tidak melihatnya. Musim dingin tiba. Setelah perjalanan panjang, benih-benih yang jatuh ke tanah tampak tertidur. Salju turun dan menutupinya seperti selimut putih yang lembut. Seekor tikus tanah yang lapar memakan satu biji benih untuk makan siangnya. Benih kecil itu juga berada di sekitar tikus, tetapi tikus tersebut tidak melihatnya. Kemudian datanglah musim semi. Salju mencair, matahari bersinar, dan hujan turun. Biji benih tumbuh menjadi tanaman. Pertama, akar berkembang di dalam tanah, lalu batang dan daun pun tumbuh mencuat ke arah matahari. Tiba-tiba muncul tanaman gulma yang menutupi tanaman kecil yang baru tumbuh, menjadikan tanaman kecil tidak memperoleh cukup sinar matahari dan curah hujan, sehingga tanaman itu mati. Benih kecil itu belum mulai tumbuh, namun akhirnya benih kecil itu mulai tumbuh menjadi tanaman. Cuaca yang hangat mendorong anak-anak keluar rumah untuk bermain. Mereka telah lama menunggu munculnya matahari dan musim semi. Seorang anak tidak melihat tanaman saat dia berlari. Oh, dia menginjak satu tanaman, sehingga tanaman itu mati. Tanaman kecil yang tumbuh dari biji kecil itu tumbuh cepat, tetapi tanaman di sebelahnya tumbuh lebih cepat. Sebelum tanaman kecil memiliki 3 daun, tanaman itu memiliki 7. Dan lihat, sebuah kuncup, dan sekarang bahkan bunga. Kemudian, apa yang terjadi? Pertama, ada langkah kaki. Muncul bayangan menutupi tanaman berbunga tersebut. Lalu, sebuah tangan meraih ke bawah dan memetik bunga itu.
Ternyata bunga itu dipetik oleh seorang anak laki-laki. Kemudian dia memberikan bunga tersebut kepada temannya. Musim panas muncul. Benih kecil tumbuh menjadi satu-satunya tanaman dan tumbuh semakin tinggi. Matahari menyinarinya dan air hujan membasahinya. Daunnya banyak dan tanaman tumbuh semakin tinggi. Lebih tinggi dari orang, lebih tinggi dari pohon, jauh lebih tinggi dari rumah. Sekarang juga tumbuh bunga. Orang-orang di lingkungan sekitar dan bahkan orang-orang yang jauh datang untuk melihat bunga. Itu adalah bunga tertinggi yang pernah mereka lihat. Itu adalah bunga raksasa. Sepanjang musim panas, burung lebah dan kupu-kupu selalu mendekati bunga. Mereka belum pernah melihat bunga yang begitu besar dan indah. Musim gugur datang lagi. Siang semakin singkat dan malam semakin panjang. Angin meniup daun yang menguning dan merah. Beberapa kelopak bunga berguguran dari bunga besar dan bersama dengan daun-daun yang layu jatuh ke tanah. Angin bertiup lebih kencang. Bunga besar itu hampir kehilangan semua kelopaknya. Tanaman bunga itu bergoyang dan merunduk, tetapi angin mengembus semakin kuat dan mengguncang bunga. Sekali lagi, embusan angin mengguncang tanaman bunga dan menjadikan polong biji bunga terbuka. Keluarlah banyak benih kecil yang dengan cepat terbang jauh di atas angin. Sampai jumpa. Terima kasih ya.